Langit sore di atas tanah Aceh tampak muram. Awan hitam menggantung berat seperti hendak menumpahkan hujan lebat. Jalan lintas antar kabupaten itu sepi. Hanya sesekali kendaraan yang melintas. Di tengah perjalanan itu, sebuah bus penumpang tua berhenti mendadak di pinggir jalan. Dika, pemuda berusia 25 tahun, yang duduk di bangku belakang, tersentak dari lamunannya. Ia baru saja menerima kabar lewat telepon dari adiknya di kampung. Ibu sedang sakratul maut. "Bang, ibu makin lemah. Dokter bilang mungkin malam ini." Suara adiknya terdengar lirih di ujung telepon, membuat dada Dika serasa diremas. Ia sudah berangkat dari Banda Aceh sejak siang, berharap tiba di kampung menjelang malam. Tapi kini bus yang ia tumpangi justru mogok di tengah jalan. Supir bus, seorang lelaki paruh baya bertopi lusuh, turun dan membuka kap mesin. Asap putih mengepul keluar. "Aduh, sepertinya radiatornya bocor," gumamnya kesal. "Bisa diperbaiki, Pak?" tanya Dika cepat. "Entahlah nak, harus nunggu air dingin dulu, baru bisa dicek lagi," jawab sang supir sambil menyeka keringat di dahinya. Penumpang lain mulai gelisah. Ada yang mengeluh, ada yang memaki pelan, ada pula yang duduk pasrah di kursinya. Namun Dika tak bisa duduk diam. Ia mondar-mandir di luar bus, memandangi jalan yang mulai diselimuti kabut senja. Di kejauhan, gunung-gunung tampak biru kelabu, diselimuti embun tipis. Waktu terus berjalan. Jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Sementara langit sudah mulai gelap. Di jalan itu tak tampak satupun kendaraan lewat. Hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir lembut dari arah pepohonan. "Astagfirullah," bisik Dika. Ia menatap jalan panjang di depannya. Jarak ke kampungnya masih sekitar 3 jam perjalanan lagi. Jika bus tak bisa segera jalan, mungkin ia tak akan sempat melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Ia mencoba menenangkan diri, duduk di tepi jalan dengan tas ransel di pangkuannya. Tapi hatinya gelisah. Beberapa penumpang lain mulai turun juga. Ada yang berjalan ke arah warung kecil di kejauhan. Ada pula yang menyalakan rokok. Sementara itu, supir bus masih berjongkok di depan mesin. Tangannya hitam, penuh oli. Tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara motor pelan mendekat. Lampu depannya menyala kekuningan menembus kabut senja. Dika menoleh. Motor tua itu berhenti tidak jauh dari bus. Di atasnya duduk seorang lelaki tua berjubah abu-abu, memakai peci hitam, wajahnya teduh dan ramah. Ia mematikan mesin motornya, lalu menoleh ke arah Dika. "Nak, kenapa bus ini
berhenti di sini. Kalian kenapa tak melanjutkan perjalanan? Tanyanya dengan suara berat tapi lembut. Mesinnya mogok, Pak, jawab Dika sopan. Saya harus segera pulang ke kampung. Tapi sepertinya bus ini tak bisa cepat diperbaiki. Lelaki tua itu memandangnya lama, seolah sedang membaca isi hatinya. Senyumnya pelan, tapi dalam pandangannya ada ketenangan yang aneh, seperti menenangkan hati Dika tanpa kata. Kampungmu di mana, Nak? Di daerah Lamno, Pak. Masih jauh dari sini. Lamno ya? Kakek itu mengangguk pelan. Kalau kau tak keberatan, aku bisa mengantarmu. Aku juga hendak ke arah sana. Dika tertegun. Bapak sungguh mau mengantar saya sejauh itu? Kalau itu bisa menolongmu menemui ibumu, kenapa tidak? Jawab lelaki itu dengan senyum tulus. Dika menatap motor tua itu. Bodi motor sudah karatan, tapi tampak masih kokoh. Ia sempat ragu, namun melihat waktu yang semakin malam dan mengingat kondisi ibunya, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, Pak, kalau memang Bapak tidak keberatan, saya sangat berterima kasih. Naiklah, tapi sebelum itu, ambillah ini dulu. Lelaki itu mengeluarkan sebotol air dari dalam tasnya. Minumlah agar perjalananmu ringan. Dika menerima botol itu dan meneguk sedikit. Airnya dingin, sejuk sekali, seperti baru keluar dari mata air gunung. Aneh tapi menenangkan. Terima kasih, Pak. Tanpa banyak pikir lagi, Dika naik ke motor itu. Lelaki tua memutar gas perlahan, dan motor melaju menembus kabut senja yang semakin pekat. Dari cermin spion, Dika sempat melihat ke arah bus yang masih terparkir di pinggir jalan. Supir dan para penumpang tampak samar dalam kabut. Namun, begitu mereka melaju beberapa meter, Dika menoleh lagi ke belakang. Dan alangkah terkejutnya ia, bus itu sudah tak ada. Jalan yang tadi ditempati bus kini kosong. Hanya ada hamparan rumput dan kabut tebal yang menggantung di udara. Dika terdiam. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya keluh. Lelaki tua di depannya hanya berkata pelan tanpa menoleh. Jangan heran, Nak, kadang yang kau lihat di dunia ini tidak selalu nyata. Motor itu terus melaju di antara heningnya malam yang mulai turun. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja tersentuh embun. Motor tua yang ditunggangi lelaki berjubah abu-abu itu melaju stabil menembus jalan yang berliku dan sunyi. Tak ada lampu jalan, tak ada kendaraan lain, hanya kegelapan dan cahaya lampu motor yang temaram. Dika
memeluk erat tas ranselnya di belakang. Ia menatap kiri kanan, mencoba mengenali arah. Namun anehnya, jalan yang mereka lalui seperti tak pernah ia lewati sebelumnya. "Pak, saya rasa ini bukan jalan menuju Lamno," kata Dika. Lelaki tua itu tertawa kecil. Suaranya lembut. "Tenang saja, Nak. Ini jalan yang lebih cepat. Jalan yang jarang dilewati manusia." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dika meremang. Ia ingin bertanya lebih lanjut. Namun entah kenapa hatinya terasa tenang. Mungkin karena nada suara lelaki itu begitu menenangkan, seolah tidak ada bahaya di dekatnya. Mereka terus melaju, menembus kabut yang semakin tebal. Di sisi jalan tampak pepohonan besar yang menjulang tinggi. Batang-batangnya dililit sulur-sulur akar tua. Kadang Dika merasa seperti ada mata yang mengintai dari balik pepohonan. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya bayangan yang terlihat. "Hutan apa ini, Pak?" tanya Dika pelan. "Orang sini menyebutnya hutan merah. Hutan yang tak semua orang bisa tembus," jawab lelaki tua itu lirih. Nama itu asing di telinga Dika. Ia yang sering pulang kampung lewat jalur umum tak pernah mendengar hutan bernama demikian. Tapi ia tak berani menentang. Di tengah perjalanan, mereka melewati jembatan kayu yang tampak rapuh. Sungai di bawahnya mengalir tenang, namun airnya hitam berkilat seperti kaca gelap. Di tengah-tengah jembatan, motor sempat tersendat sebentar. Lelaki tua itu menepuk setang motornya pelan. "Maaf, Nak, di tempat ini kita harus menunduk dan diam sejenak." "Kenapa begitu, Pak?" "Ada yang berjaga di bawah. Jangan bersuara dulu." Dika menurut. Ia menundukkan kepala, menahan nafas. Suara gemericik air terdengar jelas. Dan tiba-tiba dari bawah jembatan terdengar bunyi seperti nafas berat, disertai desir angin dingin yang menusuk tulang. Dika menggigil, bulu kuduknya berdiri. Lelaki tua itu memejamkan mata sebentar, lalu bergumam pelan seperti membaca doa. Setelah beberapa detik, bunyi itu menghilang dan motor kembali melaju perlahan melewati jembatan. "Apa itu tadi, Pak?" tanya Dika setelah mereka agak jauh. "Penunggu sungai. Mereka tidak jahat asal kita tahu sopan santunnya." Lelaki itu menoleh sekilas. Matanya berkilat lembut. "Di dunia ini, Nak, banyak makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja tak semua bisa terlihat." Dika menelan ludah. Kata-kata itu membuat hatinya terasa berat sekaligus aneh. Ia menatap punggung lelaki itu yang tampak tegap walau sudah berumur. "Bapak,"
tinggal di sekitar sini ya? Tidak jauh, jawabnya singkat. Aku tinggal di tempat yang jarang dikunjungi orang, tempat yang sunyi. Perjalanan berlanjut dan kini jalan di depan semakin menanjak. Di sisi kanan tampak lembah gelap yang dalam. Di sisi kiri jurang tertutup kabut tebal. Namun yang membuat Dika semakin heran, semakin lama jalan itu terasa berbeda. Permukaannya bukan lagi aspal, melainkan seperti tanah yang lembut namun bersinar samar, seolah diterangi cahaya dari bawah bumi. "Pak, jalan ini kok bercahaya?" tanya Dika dengan suara bergetar. Lelaki tua itu hanya tersenyum. "Kau tidak perlu takut. Jalan ini dibuat agar kita bisa menembus waktu." "Menembus waktu? Maksudnya, Pak?" "Kau akan paham nanti." Dika tercekat. Ia hendak bertanya lagi, namun tiba-tiba angin berhembus kencang sekali. Motor tua itu melaju cepat seperti melayang. Dan dalam sekejap, pemandangan di sekitar berubah. Hutan gelap itu berganti dengan hamparan padang luas yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan tampak rumah-rumah tradisional Aceh berdiri rapi. Atapnya tinggi menjulang. Suara burung malam dan gemericik air terdengar lembut. Namun yang paling membuat Dika tertegun adalah suasana damainya. Tak ada kebisingan, tak ada polusi, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Udara di sana begitu sejuk dan harum, seperti wangi bunga liar. "Di mana kita ini, Pak?" Lelaki tua itu berhenti di pinggir jalan dan turun dari motor. "Ini tempat peristirahatan. Minumlah air ini lagi." Dika meneguk air dari botol yang sama. Aneh, rasa haus dan lelahnya hilang seketika. Tempat apa ini sebenarnya? Lelaki itu memandang ke arah langit. "Tempat kami, Nak. Dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa." Dika terdiam lama. Dadanya berdebar. "Bapak siapa sebenarnya?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu menatapnya, tersenyum penuh wibawa. "Aku, orang yang disebut manusia sebagai kaum bunian." Kata itu menghantam benak Dika seperti petir. Ia tak langsung percaya. Tapi entah kenapa bagian dalam dirinya tahu lelaki tua ini tidak berbohong. "Tapi kenapa Bapak menolong saya?" "Karena ibumu adalah perempuan yang dulu pernah berbuat baik pada kami. Kau harus tahu, Nak, kebaikan tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dibalas." Dika menunduk. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu bagaimana ibunya bisa terhubung dengan makhluk seperti itu. Tapi jika benar, mungkin inilah balasan atas kebaikan sang ibu. "Jadi, Bapak akan membantu saya pulang ke kampung?" "Ya," jawab lelaki itu lembut.
Tapi sebelum itu, kau harus melalui satu tempat lagi. Tempat antara dunia kami dan dunia manusia. Angin kembali berhembus. Kali ini membawa suara samar, seperti lantunan doa dari kejauhan. Lelaki itu menyalakan motornya lagi. Pegang erat nak, setelah ini perjalanan akan berbeda. Motor itu melaju lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Jalanan di depan tampak seperti berputar, melingkar dan berkilau seperti cermin air. Sebelum kesadarannya mulai kabur, Dika sempat melihat sekilas bayangan ibunya, tersenyum lembut di tengah cahaya putih. Motor tua itu melaju menembus pusaran cahaya. Dika memejamkan mata erat-erat karena angin terasa menusuk wajahnya. Tapi tubuhnya justru ringan, seolah tidak lagi menapak bumi. Suara angin dan gemuruh samar berganti menjadi keheningan aneh. Hening tapi hidup. Ketika akhirnya ia berani membuka mata, ia mendapati dirinya bukan lagi di atas jalan, melainkan di sebuah tempat luas yang memantulkan cahaya lembut. Permukaannya seperti air, tapi ia bisa berdiri di atasnya tanpa tenggelam. Di langit, warna jingga dan biru berbaur indah seperti senja yang tak berakhir. Lelaki tua berjubah abu-abu berdiri tak jauh darinya, menatap sekeliling dengan wajah tenang. Kita sudah sampai di batas dunia nak, ucapnya pelan. Batas dunia? Dika menatap sekeliling, kagum sekaligus takut. Ini tempat apa, Pak? Tempat pertemuan antara yang hidup dan yang telah tiada. Disinilah rahasia terkadang terungkap sebelum kembali ke asal. Suara lelaki itu bergema lembut. Dika menelan ludah, merasakan hawa dingin yang tak biasa. Tiba-tiba dari kejauhan muncul bayangan samar, seperti kabut yang berubah bentuk menjadi seseorang. Sosok itu perlahan semakin jelas. Seorang wanita paruh baya berkerudung sederhana. Wajahnya teduh, senyumnya lembut. Dika langsung mengenali sosok itu. Ibu, bisiknya dengan suara bergetar. Lelaki tua di sampingnya hanya menunduk hormat dan mundur beberapa langkah, memberi ruang pada Dika. Wanita itu mendekat perlahan. Langkahnya seolah tak menapak, hanya melayang di atas permukaan berkilau. Dika, suara itu lirih, tapi penuh kasih, membuat air mata Dika langsung jatuh. Bu, ampuni Dika, Bu. Dika belum sempat pulang, belum sempat menemani ibu di saat terakhir. Wanita itu menggeleng pelan, menatap anaknya dengan mata penuh sayang. Kau sudah datang nak, dengan cara yang berbeda. Tapi Tuhan izinkan kau menemuiku. Dika terisak. Ia ingin memeluk ibunya, tapi
tubuh mereka terhalang oleh jarak tak kasat mata. Ia hanya bisa menatap. Ibu, apa ibu benar-benar akan pergi? Semua yang bernyawa akan berpulang, Dika. Tapi aku tenang, karena Tuhan kirimkan penolong untukmu. Dika menoleh ke arah lelaki tua itu yang berdiri di kejauhan. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan menunduk hormat kepada sang ibu. Ibu kenal dia? Tentu. Dulu ketika kau masih bayi, ibu pernah menolong seorang anak kecil yang tersesat di hutan belakang kampung. Anak itu bukan manusia biasa. Ia anak kaum Bunian. Sejak saat itu, keluarganya berjanji akan selalu menjaga keturunan kita dari bahaya. Dika terdiam. Semua mulai masuk akal. Ia teringat cerita masa kecil yang sering diceritakan neneknya tentang orang tak kasat mata yang berhutang budi. Rupanya cerita itu nyata. Jadi, karena kebaikan ibu dulu, sekarang bapak itu menolong saya. Benar, Nak, jawab ibunya lembut. Kebaikan tak akan pernah hilang, Dika. Kadang ia kembali di saat kita paling membutuhkan. Angin lembut berhembus, membawa harum bunga cempaka. Dika memejamkan mata. Air matanya tak berhenti mengalir. Ibu, kalau ibu pergi, apa Dika akan bisa kuat, Bu? Kau harus kuat. Doa anaklah yang membuat perjalanan seorang ibu menjadi ringan di alam sana. Janjilah padaku, kau tidak akan larut dalam duka. Dika menunduk, lalu menjawab lirih. Dika janji, Bu. Perlahan, sosok ibunya mulai memudar, diselimuti cahaya lembut. Sudah waktuku, Nak, pulanglah dan doakan ibu setiap kali azan berkumandang. Ibu, jangan pergi dulu. Namun tangan Dika hanya menggenggam udara. Sosok ibunya telah lenyap, meninggalkan kehangatan samar yang menenangkan hati. Ia jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Lelaki tua itu mendekat lalu meletakkan tangannya di pundak Dika. Ia sudah tenang, Nak. Kau sudah diberi kesempatan yang tak semua manusia dapatkan. Terima kasih, Pak. Saya tak tahu bagaimana membalas semua ini. Cukup teruskan kebaikan ibumu. Itulah balasan yang terbaik. Suasana di sekeliling perlahan berubah. Cahaya jingga mulai redup, berganti menjadi gelap kebiruan. Lelaki tua itu menatap Dika dan berkata, "Sekarang waktumu kembali. Dunia manusia sedang menunggumu. Ibumu sudah pergi dengan damai." Dika menatapnya lekat-lekat. "Bolehkah saya tahu nama Bapak?" Lelaki tua itu tersenyum. "Panggil saja aku Kakek Malam. Nama itu yang dulu diberikan ibumu." Sebelum Dika sempat bertanya lebih jauh, cahaya terang menyilaukan matanya. Dunia di sekeliling berputar cepat.
Ia merasa melayang, lalu semuanya gelap. Ketika Dika membuka mata lagi, ia sudah berada di pinggir jalan raya. Langit sudah terang, matahari baru saja terbit. Di hadapannya, sebuah bus baru saja melintas cepat, membuat debu beterbangan. Ia berdiri terhuyung. Motor tua dan lelaki berjubah abu-abu itu tak terlihat dimanapun. Di tangannya hanya tersisa botol air yang kini kosong, dan di lehernya tergantung tas ransel yang masih sama. Namun anehnya, di saku kemejanya terselip sehelai daun cempaka putih yang masih segar. Dika menatap daun itu lama, lalu berbisik, "Kakek malam, terima kasih banyak." Ia melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil bak yang lewat ke arah kampung. Di sepanjang jalan, hatinya terasa tenang meski sedih, seolah ada kekuatan baru yang menuntunnya. Mobil bak yang ditumpangi Dika melaju pelan di antara hamparan sawah yang mulai menguning. Udara pagi di Aceh terasa sejuk, lembab, dan dipenuhi aroma tanah basah sisa hujan malam tadi. Langit bersih, biru muda, dan sinar matahari menembus lembut melalui kabut tipis. Dika duduk di belakang, memandangi jalan yang semakin dekat ke kampung halamannya. Di kepalanya masih terngiang peristiwa semalam. Perjalanan menembus dunia yang tak terlihat. Pertemuannya dengan sang ibu dan sosok kakek malam, si orang bunian yang menolongnya. Sesekali ia masih bertanya-tanya, apakah semua itu nyata atau hanya mimpi. Tapi setiap kali ia menggenggam daun cempaka putih yang terselip di saku bajunya, hatinya tahu bahwa semua itu sungguh terjadi. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya ia tiba di depan gerbang kampung. Jalan kecil berbatu itu mengarah langsung ke rumah kayu tua milik keluarganya. Ia turun dari mobil dengan langkah cepat, berlari kecil sambil menahan nafas. Beberapa tetangga yang melihatnya segera menghampiri. "Dika, kau baru sampai, Nak?" "Iya, Bu. Bagaimana keadaan ibu saya?" Perempuan paruh baya itu menatapnya lembut, namun muram. "Ibumu sudah pulang, Nak, tepat selepas azan subuh tadi." Dika menunduk. Meski hatinya perih, ia tak menangis lagi. Air matanya seolah sudah habis di dunia antara semalam. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ketika ia masuk ke rumah, suasana duka langsung menyambutnya. Beberapa kerabat sedang membaca surah Yasin dengan hikmat. Di sudut ruangan, jenazah sang ibu dibaringkan dengan wajah teduh. Senyumnya lembut, seolah tertidur dengan damai. Dika mendekat perlahan. Ia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan yang kini dingin. "Bu, Dika sudah pulang, seperti yang ibu janjikan."
Dika sempat melihat ibu semalam. Kerabat yang mendengar hanya menatapnya heran, mengira ia berbicara karena duka. Tapi Dika tahu ia memang benar telah menemuinya, bukan sekadar mimpi. Dika mengeluarkan daun cempaka putih dari sakunya dan meletakkannya di dada sang ibu. Ini dari tempat ibu beristirahat dengan damai, bisiknya lirih. Saat itu juga angin lembut berhembus ke dalam rumah, membawa wangi harum bunga yang sangat halus. Wangi yang sama dengan yang Dika cium di dunia bunian. Semua yang hadir saling berpandangan. Sebagian bahkan tertegun. Harumnya dari mana ya? Subhanallah, sejuk sekali baunya. Dika hanya tersenyum kecil, menatap wajah ibunya dengan tenang. Ia tahu kakek malam menepati janjinya, menuntun sang ibu pergi dengan damai dan memastikan anaknya sampai di rumah tepat waktu untuk mengantar kepergian terakhir. Beberapa hari setelah pemakaman, Dika duduk di beranda rumah pada malam hari. Langit cerah bertabur bintang. Angin dari arah gunung berhembus lembut, membawa suara serangga malam yang khas. Di pangkuannya tersisa botol air kosong pemberian kakek malam. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Kalau benar Bapak masih bisa dengar, terima kasih untuk semuanya. Saya akan meneruskan kebaikan Ibu." Saat itu angin berhembus agak kencang, membuat dedaunan kelapa bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara motor tua yang samar. Bunyinya khas, seperti motor kakek malam semalam. Namun, ketika Dika menatap ke arah suara itu, tak ada siapa-siapa. Hanya seberkas cahaya lembut melintas cepat di atas jalan, lalu menghilang di arah hutan. Ia tersenyum dan menunduk. Sampai jumpa lagi kakek malam. Sejak hari itu, hidup Dika berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih dermawan. Ia mulai sering membantu siapapun yang butuh pertolongan, terutama orang-orang tua di kampungnya. Ia percaya kebaikan yang diberikan akan selalu berbalas. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti suatu saat nanti. Beberapa bulan kemudian, pada malam Jumat, Dika bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di tengah taman indah yang penuh cahaya, mengenakan baju putih bersih. Di sampingnya berdiri kakek malam dengan jubah abu-abu yang sama, memegang tasbih di tangannya. Ibunya tersenyum dan berkata, "Teruslah berbuat baik, Nak. Doamu telah sampai. Jangan pernah berhenti percaya pada keajaiban yang datang dari ketulusan hati." Ketika Dika terbangun, air matanya menetes. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena bahagia. Ia menatap keluar jendela. Langit subuh di timur
memancarkan cahaya lembut. Seekor burung kecil berkicau di pohon depan rumah, seolah menyapa pagi. Dan di antara cahaya itu, entah karena pantulan embun atau sesuatu yang lebih besar dari logika manusia, Dika seolah melihat bayangan kakek malam menoleh ke arahnya dan mengangguk. Sebelum ia menghilang bersama kabut yang perlahan sirna. Dika tersenyum. "Terima kasih, Kek. Terima kasih, Ibu. Aku akan terus berjalan di jalan yang kalian tunjukkan." Ia menutup matanya sebentar, mengucap doa pelan. Doa yang bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk semua makhluk yang pernah menolongnya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dan di langit Aceh yang mulai terang, tampak satu garis cahaya putih membentang sejenak, seolah menjadi tanda restu dari dunia lain.